pagi semuanya. Terima kasih. Silahkan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan baik, ya semoga di masa pandemi ini kita tetap terus sehat dan dalam kondisi yang selalu bugar, sehingga bisa terus belajar dan menimba ilmu. Untuk memulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya tolong untuk memimpin berdoa. Baik, saya akan mengabsen kalian ya. Aditya, Ahmad, Anton, Aprinda, Bayu, Dendi. Ini karena masa pandemi, jadi sebagian masuk ke kelas dan sebagian lagi pembelajaran secara jarak jauh menggunakan LMS. Di masa pandemi ini, siswa yang merasa tidak enak badan atau mengalami keluhan yang kurang sehat, silahkan untuk istirahat di rumah. Tidak apa-apa, saya izinkan pulang. Hari ini materi yang kita pelajari tentang sistem bahan bakar. Sudah mendengar ya kalian mengenai sistem bahan bakar ini? Minimal bahan bakar kan, bahan bakar tidak hanya terdapat di otomotif. Bahan bakar sama halnya dengan makanan yang kita makan itu akan membuat energi atau tenaga bagi tubuh kita. Adapun sistem itu adalah sekumpulan dari komponen yang mempunyai fungsi tertentu. Kumpulan dari komponen itu terintegrasi menjadi satu kesatuan untuk mencapai kinerja. Jadi yang dinamakan sistem itu lebih dari satu komponen. Tujuan pembelajaran dari sistem bahan bakar bisa kalian lihat di slide, yaitu memahami fungsi sistem bahan bakar, kemudian menentukan cara perawatan, kemudian menerapkan cara perawatan dan melakukan perawatan sistem bahan bakar bensin. Nah, ini ada contoh kasus ketika seseorang, salah satu di antara kalian menggunakan motor. Nah, ketika berjalan menggunakan motor, tiba-tiba motor mogok atau macet. Kira-kira penyebab dari masalah ini apa? Padahal bawa temen cewek ini kok mogok. Silakan yang mau menjawab angkat tangan. Oh iya, silakan. Nah, betul.
Ya betul. Tadi salah satu yang menyebabkan motor mogok itu adalah kehabisan bahan bakar. Tetapi tidak hanya kehabisan bahan bakar saja yang menyebabkan motor mogok. Kalau kita menganalisa permasalahan yang ada di sekitar kita, itu motor mogok itu ada beberapa penyebabnya. Ayo, siapa yang ingin menjawab selain dari teman kamu yang menjawab bahan bakar? Sudah benar. Ayo, siapa lagi? Oh iya, silakan. Pengapiannya mati. Oh iya, selain bahan bakar juga yang berpengaruh untuk mogoknya motor itu pengapian atau businya. Lah kalau businya bermasalah, gimana caranya terjadi pembakaran atau ledakan itu? Wong businya tidak bisa memerdekakan api. Nah, itu betul yang disampaikan teman kalian tadi. Kita lanjutkan ya. Nah, di depan sudah terlihat ya, itu gambar dari sepeda motor. Sekarang fungsi dari sistem bahan bakar yang terdapat di dalam motor ini. Adapun fungsi dari sistem bahan bakar itu ada beberapa. Yang pertama, untuk mensuplai atau menyetop bahan bakar ke ruang bakar atau di dalam mesin motor tersebut. Yang kedua, sistem bahan bakar ini berfungsi untuk memberikan campuran bahan bakar udara dan udara yang tepat atau mengabutkannya untuk siap digunakan di ruang bakar atau mesin. Selanjutnya, nah, kita akan melihat karburator ini di sepeda motor dengan link YouTube yang sudah saya sediakan. Ayo kita lihat ke depan, kita simak bersama-sama ya. Teman-teman saudara dimanapun Anda berada, teman-teman para pengulang, ini ada juga ada PKR, kemudian PKR digital, PKR digital sama yang namanya itu mesinnya boleh dikatakan gemar, untuk di mesin, namun di bagian bodi saja yang berbeda. Nah, ini teman-teman di PKR
Itu tadi video bagaimana cara menyetel atau membuat sepeda motor menjadi idle. Jadi seperti ketika di starter sering kemudian mesin agak lama mati atau berbat, itu salah satu cara diantaranya adalah melakukan penyetelan pada karburator, dibuat idle atau langsam stasionernya, dek 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 dek. Kenapa kok saya menampilkan video link YouTube? Tidak saya download dulu karena saya berharap kalian bisa mencari sumber belajar secara mandiri. Entah nanti kalian sudah di rumah ataupun bahkan kedepannya misalnya sudah lulus, jadi bisa mencari referensi dari internet, dari YouTube, atau bisa melakukan belajar mandiri dengan referensi ya jaringan internet ataupun yang lainnya. Ini menumbuh kembangkan bagaimana menggali ilmu dari tempat manapun. Adapun komponen dari sistem bahan bakar di sepeda motor bisa kalian lihat di slide. Sudah terlihat ya. Ini komponen-komponen yang ada di dalam sistem bahan bakar sepeda motor. Yang pertama, tangki. Nah, ini tangki. Kemudian ini ada selang, ini saringan bahan bakar, ini kemudian ada keran bahan bakar yang kemudian masuk ke karburator. Setelah dari karburator, ini karburator, nanti baru masuk ke dalam intake manifold, masuk ke dalam ruang bakar. Cukup jelas ya penyampaian dari saya. Misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung angkat tangan. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, fungsi tangki sudah tahu ya, mesti kalian masuk ke SPBU untuk mengisi tangki atau bahan bakar sebagai tempat penyimpanan di dalam kendaraan. Kemudian di sepeda motor menggunakan yang karburator itu biasanya ada di teknologi karburator ada keran lah. Keran ini fungsinya, kalau kalian melihat nanti ada rest, ada on, sama ada off. Nah, ini komponen yang cukup penting di dalam sistem bahan bakar. Apa? Siapa yang tahu dari fungsi dari komponen karburator? Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu dari fungsi karburator? Oh ya, silakan. Nah, betul. Bagus sekali jawaban pertanyaannya. Untuk mencampurkan udara dan bahan bakar. Tetapi jawabannya kurang tepat. Ayo, siapa di antara kalian yang ingin menjawab dari fungsi karburator? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Untuk menghasilkan bahan bakar. Nah, betul. Jadi fungsi karburator itu untuk mencampurkan bahan bakar dan udara di dalam karburator dicampurkan, kemudian keluar dari karburator itu hasilnya berupa kabut.
berupa kabut yang akan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Jadi dikabutkan lah, bisa dikatakan dikabutkan. Ini ngapa kok dikabutkan? Karena untuk mempermudah dari kinerja mesin untuk meledak, kinerja dari piston itu loh, untuk meledakkan, untuk terjadi pergerakan. Lah, kita analogikan seperti ini ya. Misalkan bensin itu kan berupa cair ya. Kita nyalakan korek, dikasihkan ke bensin. Nah, apa yang terjadi? Kan akan timbul api. Beda halnya dengan di LPG, di dapur, itu kan berupa kabut ya, kabut gas. Gas LPG maksudnya. Gas LPG-nya itu terjadi bocor, kena api. Lah itu akan meledak. Kalian kan pernah lihat toh kebakaran yang diakibatkan ledakan dari LPG ya. Nah, itulah mengapa karburator membuat dari bahan bakar tersebut menjadi kabut, karena untuk memudahkan meledak ketika di dalam ruang bakar tersebut. Kalau kita melihat karburator, itu tempatnya ada di sebelah sini. Di sini itu ada saringan udara untuk masuknya udara akhirnya ke karburator itu. Di karburator di sini nanti terjadi proses pencampuran bahan bakar dan udara. Hasilnya kan kabut dikeluarkan masuk ke intake manifold. Intake manifold atau saluran masuk. Lah, setelah intake manifold ini baru masuk ke silinder atau ruang bakar. Di sini saringan udara, dan ini dari saluran yang dari tangki. Itu tadi posisi karburator di sepeda motor. Selanjutnya prinsip kerja dari karburator. Kalau kita analogikan, karburator itu seperti kalian kalau mau ke sekolah. Setelah mandi itu kan kalian bersihkan, menggunakan minyak wangi. Minyak wangi itu kan di dalamnya berupa cairan, tapi kalau kamu semprotkan berupa kabut. Kemudian pada malam hari kalian mau tidur, banyak nyamuknya. Nah, kamu kan kalian menggunakan baygon semprot. Lah, itu baygon semprot kan di dalamnya kan juga cair. Tetapi kalian genjot gini kan keluar berupa kabut. Nah, itu tadi sama prinsipnya dengan karburator, yaitu prinsipnya berupa tekanan. Ketika udara ke sini, seret, ini udara, ini gambar venturi yang ada di dalam karburator. Nah, udara yang masuk, seret, ini bertekanan. Kemudian ada bagian yang lebih kecil, maka tekanannya akan lebih cepat toh. Seret. Nah, ini akan mengangkat air yang ada di dalam ini, kemudian keluar berupa kabut. Banyak sekali contoh analogi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain tadi minyak wangi, baygon semprot nyamuk, juga seperti sapi tank tuh penyemprotan tanaman itu loh, tanaman rapuh cair itu kan menggunakan sapi tank, itu juga prinsipnya sama.
saya akan bagikan kelompok. Ini kan ada 6 siswa ya. Jadi 2 kelompok, satu kelompoknya 3-3. Nanti silakan berkomunikasi, silakan bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan praktek yang akan dilakukan. Baik, pembagiannya 1, 2, 3, kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2. Ini silakan untuk dipelajari, dipahami, dan kita ke bengkel langsung mempraktekannya sesuai dari arahan LKPD dan Jamsit yang sudah saya berikan. Ini kalian baca, kalian pahami LKPD, lembar kerja peserta didik, dan job sheet yang sudah saya lakukan, sudah saya bagikan maksudnya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Nanti pas di bengkel kalian mengerjakan praktek berdasarkan LKPD dan job sheet yang sudah bagikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek hari ini kita memelihara atau servis sistem bahan bakar 3 orang atau 3 kelompok, yang satu di Supplier 125, yang satu di Suprafit. Sesuai instruksi di LKPD dan job sheet ini kalian mengidentifikasi dari komponen sistem bahan bakar, kemudian ini mengecek keadaannya, membuat kesimpulan, kemudian melakukan servis. Silakan sesuai dilakukan sesuai petunjuk dari LKPD yang kalian pegang. Kuncinya di sana. Kita setelah melakukan praktek di bengkel kan, nanti saya tanyakan semua kesimpulan pembelajaran hari ini terkait ya pembelajaran yang disampaikan di teori sini sama di kelas. Siapa? Saya Pak. Ya silakan. Kesimpulannya adalah sistem bahan bakar salah satu yang terpenting di kendaraan sepeda motor dan perlu dilakukan perawatan berkala untuk performa motor yang tetap bagus atau maksimal. Bagus. Benar apa yang disampaikan temanmu itu. Saya tambahin ya. Itu kan disampaikan temanmu tadi kesimpulannya salah satu sistem atau bagian yang terpenting dari sepeda motor. Betul sekali. Kalau yang rusak misalkan klakson,
atau yang rusak misalkan lampu, kan motor bisa tetap berjalan. Tapi kalau sistem bahan bakarnya yang terkendala atau rusak, kendaraan mogok nggak bisa berjalan. Jadi yang disampaikan oleh teman itu kesimpulannya benar. Salah satu item terpenting dari sepeda motor. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan perawatan secara berkala agar kinerjanya tetap bagus. Kita kan sudah melewati praktek sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan tes pengetahuan. Tes pengetahuan akan saya berikan melalui link Google Form yang akan saya bagikan ke HP kalian masing-masing. Jadi kalian mengerjakan sendiri-sendiri melalui HP kalian. Tolong HP-nya untuk dikeluarkan. Baik, akan saya kirimkan ke WhatsApp grup, kalian bisa akses, terus dilanjutkan untuk mengerjakan tes pengetahuan itu. Dan silakan buka grupnya dan dibuka linknya. Ya, ini tadi tes pengetahuan untuk menambah poin penilaian kalian di rapor. Misalkan ada nilai yang kurang, nanti bisa di-cover melalui ulangan atau kuis atau tes semacam seperti ini. Nah, teknologi terbaru dari karburator itu teknologi terkini, yaitu teknologi EFI. Jadi sistem bahan bakar konvensional tadi atau karburator, teknologi terkininya ini yang sudah menggunakan komputerisasi dalam sistem bahan bakarnya. Ada sensor, ada aktuator, dan ada ECU-nya. Dan pembelajaran kita selanjutnya di pertemuan hari berikutnya, kita akan membahas mengenai EVI atau teknologi injeksi. Untuk menutup pembelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.